Sebelum kita memasuki kebaktian, marilah kita cermati panduan kebaktian online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya kebaktian. Nonaktifkan segala panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger atau media sosial, atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya selama mengikuti kebaktian yang sedang berlangsung. Ikutilah kebaktian dengan tepat waktu dan hindari melakukan percepatan, karena setiap bagian liturgi dari kebaktian itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Ikut sertalah di dalam setiap mata liturgi yang ada, sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam kebaktian online. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online, dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Setelah kebaktian selesai, saudara bisa meneruskan ibadah bersama keluarga atau orang-orang dekat dengan mendiskusikan firman Allah yang telah diberitakan. Terutama, jika saudara memiliki putra dan putri, maka bimbinglah mereka untuk lebih dalam memahaminya dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selamat mempersiapkan diri, selamat memasuki ibadah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat mengikuti kebaktian online di GKI Kebonjati Bandung. Injil adalah kabar baik yang harus diserukan umat percaya kepada dunia. Tujuannya adalah agar dunia mengetahui bahwa keselamatan adalah milik segala bangsa yang percaya kepadanya. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan dalam Injil Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Mari kita semua masuk ke dalam kehadirat-Nya dengan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian agungkan kuasa nama-Nya. Agungkan kuasa nama-Nya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu. Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanku. Tempat yang
Doakan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Menyampaikan kabar baik pada orang lain dalam kondisi aman dan nyaman tentu mudah dilakukan. Tetapi menjadi sulit ketika kita berada dalam pergumulan dan dalam kondisi terpuruk. Hari ini kita akan diingatkan untuk selalu mengabarkan kabar baik dalam situasi apapun. Ini merupakan tantangan bagi gereja dan seluruh umat Tuhan, terutama di masa-masa ini, di tengah situasi dunia menghadapi pandemi COVID-19. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini bersama-sama kita memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Suarakan kabar baik dalam sukacita, itulah tema kita hari ini. Sebagai gereja dan umat Tuhan, kita semua diingatkan bahwa kita dipanggil untuk menyampaikan kabar baik dengan penuh sukacita dalam situasi dan kondisi apapun, agar seluruh umat manusia dapat hidup dalam semangat penuh cinta kasih dan pengharapan. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terpi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus, dengan kasih yang kekal. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Tuhan selalu mengasihi kita, tapi karena dosa dan kesalahan yang kita perbuat, kita senantiasa mengecewakan Tuhan. Saat ini kita mau menyesali dan mengakui dosa kita di hadapannya, serta memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa secara pribadi. Sebagai umat percaya, kami seringkali gagal untuk menjadi pemberita Injil yang baik pada sesama. Kami lebih memilih diam daripada menyampaikan kabar sukacita tentang Tuhan. Sikap hidup dan perbuatan kami tidak menjadi kitab terbuka yang dibaca oleh orang-orang. Kami tidak ada bedanya dengan orang lain yang tidak mengenal Engkau, Bapa. Di dalam keadaan sulit, kami lebih sering mengeluh dan menjadi ragu akan pertolongan Tuhan. Hal ini sering menjadi batu sandungan bagi kami untuk menjadi pemberita Injil dalam segala keadaan. Ampuni kami ya Tuhan,
atas segala ketidakberdayaan dan kelemahan kami ini. Kami mohon agar kami dipulihkan dan dimampukan untuk dapat menyuarakan kabar sukacita tentang kebaikan-Mu kepada sesama dalam situasi apapun yang kami lalui bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Sadari dosaku dan segala kekuranganku, namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Allah tidak memandang hina pada setiap orang yang berseru kepadanya, yang datang kepadanya dalam penyesalan. Sebab itu, Allah memberikan anugerah pengampunannya menurut Yeremia pasal 31 ayat 3. Dari jauh, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di atas bukit yang sepi, hari yang cerah, Tuhan Yesus terangkatlah sambil memberi berkat. Murid pun heran dan tertegun sambil menatapnya dan sujud menyembah.
Raja yang kekal. Yesus pulang ke tahtanya, surga mulia. Karya penyelamatannya sudah sempurnalah. Dialah Raja Maha Besar di alam semesta. Sujudlah menyembah Raja yang kekal. Jemaat, mari kita mempersiapkan diri untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan dalam rangka kebaktian kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu. Sekalipun diri kami saat ini diliputi rasa kekhawatiran, bahkan ketakutan, di tengah-tengah pandemi corona pada saat ini. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, yang turut bekerja di dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh merayakan kenaikan-Mu ke dalam kerajaan sorga. Pada saat ini Tuhan, kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Tuhan menolong dan membimbing kami, membuat kami mengerti akan firman Tuhan. Dan dari sana kami memperoleh kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah kekhawatiran dan ketakutan kami dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang, demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali
dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan membacakan Mazmur 47. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, Lulukanlah Allah dengan sorak-sorai. sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Bacaan kedua diambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 53 yang berjudul Yesus menampakkan diri kepada semua murid dan kenaikan ke sorga. Demikian kesaksian Lukas. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku
dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada masa pandemi corona pada saat ini, kalau kita mendengar banyak renungan-renungan Kristiani, pasti kebanyakan berisi tentang di mana kita sebagai orang Kristen harus tetap menjadi berkat, tetap menjadi memberikan kabar sukacita di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan yang ada di tengah pandemi corona saat ini. Itu banyak kita lihat, dengarkan renungan-renungan yang ada. Kalau dalam keadaan penuh pergumulan saja kita harus menjadi berkat, apalagi kalau kita sedang diberkati Tuhan. Oleh karena itulah saudara-saudara, bacaan kita saat ini yang bercerita tentang kebangkitan Tuhan sampai kenaikannya ke sorga, juga berbicara tentang hal yang demikian. Kalau kita perhatikan, murid-murid pada saat itu sedang berkumpul di dalam suatu rumah. Dan ketika Yesus hadir ke tengah-tengah mereka, yang pertama-tama diberikan oleh Tuhan Yesus adalah kalimat damai sejahtera bagi kamu. Saudara, siapa yang tidak butuh damai sejahtera dalam kehidupan ini? Semua orang dalam hidup ini butuh damai sejahtera. Apalagi di tengah-tengah pandemi corona yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Itulah yang pertama yang diberikan Yesus dalam bacaan kita. Setelah Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera, maka yang kedua yang Yesus janjikan adalah Dia hendak memberikan, yaitu kuasa dari tempat tinggi yang berasal dari Bapanya. Dan kalau kita membandingkan dengan kisah para rasul, maka kita tahu yang dimaksud kuasa dari tempat tinggi adalah Roh Kudus. Sedangkan Roh Kudus sendiri, secara umum sebagai orang Kristen kita mengetahui, Dia sering disebut sebagai Roh Penolong, Dia disebut sebagai Roh Penghibur. Nah, saudara-saudara, siapa yang dalam kehidupan ini tidak membutuhkan pertolongan? Siapa yang dalam kehidupan ini tidak membutuhkan penghiburan dari Tuhan? Apalagi di tengah-tengah
kondisi pandemi corona yang mengkhawatirkan dan menakutkan ini. Itu 2 hal yang diberikan Tuhan. Masih ada satu lagi, yang ketiga. Bacaan kita bercerita bahwa lalu Yesus membawa murid-muridnya ke Betania. Dan di Betania, Yesus naik ke surga. Apa yang dilakukan Yesus? Yang dilakukan Yesus adalah dia mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Inilah hal ketiga yang diberikan Yesus. Oleh karena itu saudara, siapa yang gak butuh berkat dalam kehidupan ini? Setiap hari kita berdoa, kita minta berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, itulah 3 hal yang diberikan oleh Tuhan. Pertama, damai sejahtera. Yang kedua adalah kekuatan dan penghiburan. Yang ketiga adalah berkat. Kurang apa lagi, saudara? Seperti awal renungan kita. Di tengah-tengah pandemi corona, kita tetap diminta untuk menjadi berkat. Apalagi di saat-saat kita menerima berkat Tuhan. Itu terlebih-lebih lagi saudara, di mana kita harus menjadi berkat. Oleh karena itulah saudara, tidak heran kalau hari ini kita diberi tema suarakan kabar baik dalam sukacita. Kabar baik dari Tuhan. Tuhan yang memberi damai sejahtera, Tuhan yang memberi kekuatan dan penghiburan, Tuhan yang memberi berkat. Itu membawa sukacita dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita suarakan, mari kita bagikan kepada sesama kita yang membutuhkan. Khususnya kepada masyarakat di sekitar kita yang saat ini sedang dikuasai kekhawatiran dan ketakutan karena pandemi corona. Mereka butuh sukacita yang berasal dari Tuhan melalui kita semua. Saat teduh bagi kita. Saudara-saudara, marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur kepadamu bahwa di tengah-tengah kehidupan kami yang diliputi kekhawatiran, ketakutan karena pandemi corona yang belum kami ketahui kapan ujungnya. Tetapi pada hari ini Tuhan, Engkau memberitahukan kepada kami suatu kabar baik, kabar sukacita, di mana ketika murid-muridmu dulu juga dikuasai kekhawatiran dan ketakutan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Pertama-tama Tuhan, Engkau memberikan damai sejahtera-Mu. Lalu Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus, yang menolong dan yang menghibur mereka. Dan yang tidak lupa Tuhan Engkau berikan adalah Engkau memberikan berkat bagi mereka. Apa yang Engkau berikan ini Tuhan, segera menggeser kekhawatiran dan ketakutan murid-murid-Mu.
Murid-murid-Mu berubah menjadi gembira, bersukacita, karena apa yang Engkau berikan itu berguna dalam kehidupan mereka. Oleh karena itulah Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk kehidupan kami berdoa untuk kehidupan bangsa kami berdoa untuk umat manusia di dunia ini. Di mana biarlah kabar sukacita dari Tuhan, di mana Tuhan hadir memberi damai sejahtera, memberi pertolongan dan penghiburan, memberi berkat, itu semua bisa menggeser, mengusir kekhawatiran dan ketakutan karena pandemi corona yang masih ada. Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, di mana Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena pemeliharaan dan kasih-Nya yang tak habis-habisnya bagi kita. Dengan memberikan persembahan yang telah kita persiapkan dengan baik. Nas persembahan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu memberikan persembahan, dapat melakukan transfer ke rekening BCA GKI Kebonjati Bandung atau melalui QR Code aplikasi dompet digital yang ada di layar Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber dari segala rahmat dan berkat, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan di tengah situasi yang mungkin bagi kami cukup sulit. Tapi kasih dan karunia Tuhan senantiasa boleh menyertai kami. Allah Bapa, bila pada saat ini kami boleh bawa persembahan kami, kiranya Tuhan yang mau menguduskan, menyucikan, dan kiranya Tuhan persembahan ini boleh dikelola oleh majelis jemaat dengan sebaik-baiknya dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang.
Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Jemaat, mari kita menerima pengutusan dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beritakanlah kabar sukacita tentang Tuhan kepada dunia melalui sikap dan tindakan dalam hidup keseharianmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah. terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.